Ustadz, apakah boleh kita melakukan dan menasihati LGBT di muka umum? Karena semakin banyaknya mereka di saat ini. Boleh. Apa yang menjadikan kita tidak boleh untuk menyampaikan sesuatu yang salah? Bukan hanya LGBT, Bu. Tentang fenomena orang berkata-kata yang kotor pun termasuk salah satu yang harus kita sikapi dengan kelembutan tapi harus tegas. Orang itu sekarang dikit-dikit ya, Bu. Coba Ibu lihat kalau Ibu ke warung kopi lah yang sedang ngetren di pinggir jalan coffee shop. Orang itu duduk 10 menit, sudah berapa kalimat anjing yang dia sebutkan. Ya atau tidak? Ini saya membuktikan kemarin. Saya kemarin jalan sama istri saya. Lalu kita makan mie di warung kopi pinggir jalan. Terus saya lihat ada anak muda 4 orang. Semoga Allah merahmati mereka. Kita duduk, kita lihat nih 10 menit. Apa yang dikatakan? Kalimat anjing itu sudah disebutkan hampir 10-15 kali. Anjing sekali. Anjir. Gonta ganti. Babi lah, kampret lah. Maka saya akhirnya sangat kagum sekali ketika ada orang tua yang sempat viral. Beberapa pekan yang lalu saya dilihatkan sama tim. Ada orang tua lagi makan sama anaknya, ada pemuda-pemuda yang mereka ngomongnya dengan kalimat-kalimat umpatan itu. Lalu dia berkata sama pemuda itu di sebelah meja makannya, "Bang, saya ini bawa anak. Kalimatnya tolong dong diatur yang lebih baik. Saya jagain anak saya ini, anak gue jagain di rumah ini supaya nggak dengar kalimat umpatan. Loh, kita duduk di sini sudah berapa puluh kali kita dengar kalimat umpatan kalian. Kalau kalian mau ngomong kayak gitu, sono kita nggak ada orang. Tapi kalau kamu tahu di sini banyak orang tua yang mereka membawa anak, tolong dong dipakai otaknya." Alhamdulillahnya sih pemuda-pemuda itu mereka tidak melawan, sehingga tidak terjadi kekacauan. Tapi saya salut dengan bapak itu. Terkadang mereka bisa jadi salah karena mungkin kita sering mendiamkan. Tapi tolong maaf, jangan sampai kita mendiamkannya juga reaksioner dan represif sampai melahirkan kekerasan. Saya juga tidak setuju. Tapi cara kita mengingatkan itu penting, apalagi ketika kita menjumpai perilaku-perilaku LGBT. Apa yang sedang menjadi fenomena hari ini adanya bounty hunter yang ada di Bogor. Maka ketika ada bounty hunter yang dilakukan oleh sebagian orang, kalau sifatnya sampai melukai, saya belum sependapat. Tapi tindakan tegas bahwasanya kita tidak mentolerir penyimpangan itu merupakan bagian dari sebuah harga diri kita sebagai bagian dari manusia yang normal. Tapi melakukan kekerasan saya tidak setuju. Karena apa? Mungkin ada saatnya kita menyampaikan dulu nasihat, mungkin mereka belum paham, mereka belum mengerti. Kecuali ketika mereka akhirnya terang-terangan memperlihatkan dan demonstratif setelah disampaikan kepadanya nasihat, didatangkan psikolog, didatangkan psikiater, didatangkan orang-orang yang paham tentang apa yang menjadi penyimpangan mereka dan mereka lebih memilih demonstratif. Terkadang ketegasan perlu untuk diturunkan dan perlu untuk diterjemahkan. Tapi sebelum itu terjadi, saya mengharapkan supaya tidak gampang kita melakukan kerusakan ketika kita melukai di antara sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bila istri terus didolimin oleh suami, tapi istri takut bercerai, tapi takut juga tetap bertahan karena khawatir saat istri wafat sang suami tidak ridho kepada istri. Ini pertanyaannya nggak nyambung dengan materi, tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Ibu, kita harus paham ada satu kaidah yang menurut saya bisa menjadi refleksi kita. Kaidahnya itu adalah al-istimraru khairum minal bidayah. Terkadang merawat dan meneruskan dan merawat apa yang memang belum maksimal dan belum ideal itu lebih baik daripada kita memulai dari awal. Kalau kita masih melihat bahwasanya sang suami melakukan tindakan kedoliman, artinya kedoliman itu bukan sesuatu yang sifatnya melampaui batas sampai akhirnya melakukan kekerasan. Ataupun dia melakukan zina yang tidak mau mengakui zinanya dan tetap meneruskan zinanya.
Maka sesungguhnya bersabar terhadap seorang suami yang masih jatuh dalam kesalahan kadang-kadang memberikan jalan surga untuk ibu selama ibu senantiasa tetap kuat dan waras untuk menghadapi suami semacam itu. Ada sebuah kisah, dan kisah ini sudah sering saya sampaikan berulang-ulang, bahkan puluhan kali. Saya pernah ngajar di Pancoran, dan ketika pulang ada seorang laki-laki menemani saya sampai ke mobil. Lalu dia berkata kepada saya, "Ustadz, saya ini dulunya trauma dengan kajian." Saya lalu kaget. Loh mas, biasanya orang itu mah trauma ketinggian, trauma gelap. Kok antum trauma kata kajian, itu paling aneh saya dengar. Dia ketawa. Tapi beliau cerita kenapa beliau itu akhirnya trauma dengan kata kajian. Beliau trauma dengan kata kajian karena beliau memiliki latar belakang kisahnya. Ibu maaf ya. Kita harus sikapi orang ini dengan yang baik karena beliau orang yang baik. Dia nggak sama sekali mengaibkan istrinya. Lalu mengalirlah sebuah cerita. Kami dulu berangkat dari titik nol, nikah, dan betul-betul tidak paham tentang aturan agama. Keluarga saya abangan, keluarga istri saya juga abangan. Sampai akhirnya satu waktu hidayah itu mengenai istri saya pertama kali sebelum saya. Hidayah itu langsung masuk ke dalam hatinya istri saya, Ustadz. Dan Masya Allah, dia langsung mengadakan percepatan dalam hidupnya untuk mengubah semua kesalahan yang pernah kami lalui dalam hidup untuk menuju kepada sebuah kebaikan. Masya Allah. Tapi memang istri saya semangatnya luar biasa. Saking begitu bersemangat beliau, maka beliau sering sekali membawa materi kajian ke dalam rumah. Sehingga terkadang menyebabkan pertengkaran demi pertengkaran dengan saya. Karena saya belum mendapatkan hidayah. Saya ngajinya baru Sabtu dan Ahad, itu pun habis subuh. Itu pun kalau nggak ngantuk, Ustaz. Maka akhirnya materi kajian itu terus dibawa dengan semangat oleh beliau. Makanya akhirnya pertengkaran kami sering terjadi. Makanya kadang-kadang kalau saya itu ngecek istri saya, hari ini kajian, iya, di mana? Di sini. Materinya apa? Kenapa saya tanya materinya apa? Karena biasanya pertengkaran berdasarkan materi kajian dia. Ini nyata loh Bu, saya aja ketawa. Mosok sih mas? Iya Ustadz. Kalau dia misalnya membahas tentang materi sholat malam, udah itu nanti malam pertengkarannya pasti sholat malam. Misalkan membahas tentang perkara yang sia-sia, nanti dia akan bahas semua perkara sia-sia dalam hidup saya itu apa aja. Kelihatannya bagi dia semua itu sia-sia, kecuali ketika aku menikahi dia, itu gak sia-sia. Ini tambahan dari saya. Sampai akhirnya biduk rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan. Akhirnya apa? Karena beliau ingin sekali baik, saya tidak ingin mengekangnya Ustaz. Saya sangat mencintainya, tapi saya juga tidak mau menikmati pertengkaran tiap hari. Akhirnya apa? Biduk rumah tangga itu karam. Akhirnya beliau nikah. Akhirnya saya dendam dengan kata kajian. Kenapa? Karena kajian itulah yang ngubah istri saya. Sehingga setiap saya membuka handphone kok ada undangan kajian, di-delete. Dan pastinya beliau kalau mendapatkan undangan kajian dari Sadira dan Ashabul Jannah, di-delete itu pasti. Karena ditulisi undangan kajian. Sampai satu waktu Allah yang menakdirkan dan Allah pemilik hati setiap manusia. Beliau mendapatkan video kami yang 2 menitan. Maka beliau asalnya dengar sekali, tidak sengaja, terus tertahan. Dan dia terdengar. Akhirnya apa? Buka lagi, sampai akhirnya mendengar kajian yang 1 jam. Lalu mengazamkan dirinya dan menekatkan bulat untuk ketemu saya pada saat itu. Makanya akhirnya ketika ketemu, akhirnya beliau memperbaiki hidupnya. Sampai sekarang. Istrinya sudah nikah dengan laki-laki lain. Tapi pada saat itu ketika saya pulang ke Bekasi, saya mikir gitu. Kalaulah beliau sang istri, walaupun kita tidak boleh berandai-andai. Tapi kalaulah sang istri lebih bersabar, mungkin dia akan mendapati suaminya berubah. Tidak setiap jam hidayah itu berangkatnya sama. Tidak semua jam hidayah itu berangkatnya sama. Mungkin ibu lebih pagi, suami lebih siang. Yang Allah yang mengaturnya. Dan kita kalau berdakwah sama keluarga itu kayak menanam benih. Kita tidak pernah tahu kapan benih itu akan tumbuh. Ada di antara ibu yang suaminya ketika dikasih satu materi dan tema langsung berubah. Ibu kirimkan link TikTok yang menghiasi semua inboxnya dia berubah. Ada Bu.
Ada pula yang mereka itu tidak pernah berubah. Kenapa? Hari ini belum berubah. Karena biasanya mungkin karena dia berubahnya nanti ketika terbentur masalah. Sama suami dengan istri juga begitu. Makanya akhirnya ketika kita menikah, itu menikmati ketidaksempurnaan yang kita dapatkan dari pasangan kita. Terutama ketika jam keberangkatan hidayahnya itu berbeda. Dan itulah cara kita bersabar menghadapi ketidaksempurnaan dalam hidup.